Kawasan Percandian Muara Jambi terletak lebih kurang 24 km dari ibu kota Jambi atau 30 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi. Percandian ini tersebar di sepanjang tepian Sungai Batanghari yang alirannya menjadi jantung kehidupan masyarakat Jambi, mulai dari daerah hulu hingga daerah muara pantai timur Sumatera yang menghadap ke Selat Malaka. Bangunan candi, jaringan kanal kuno, kolam kuno, dan 85 reruntuhan bangunan kuno berjajar membentuk garis linier membujur dari timur ke barat seluas 2.612 hektar. Kawasan Percandian Muaro Jambi yang pertama kali dipublikasikan seorang perwira Inggris bernama S.C. Croce yang pada tahun 1820 dan baru dilakukan penelitian arkeologi pada akhir 1970-an, merupakan lokasi percandian kuno dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pusat peribadatan kuno ini dibangun pada saat berkembangnya kebudayaan klasik Hindu-Buddha di daerah aliran Sungai Batanghari, seiring dengan masa kejayaan kerajaan Melayu kuno yang berpusat di daerah aliran Sungai Batanghari. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap arsitektur di Jambi pada masa keemasannya sekitar abad ke-7 Masehi hingga ke-13 Masehi telah melahirkan bangunan-bangunan candi serta bangunan yang berhubungan keagamaan Buddha. Karya arsitektur dalam bentuk candi ini dapat ditemui dalam bentuk tinggalan purbakala di daerah tepian Sungai Batanghari dari hilir sampai hulu. Bangunan arsitektur yang berhubungan dengan keagamaan dalam jumlah cukup besar masih terlihat di kawasan Percandian Muaro Jambi. Perkembangan arsitektur Jambi selanjutnya diperkaya dengan adanya pengaruh masuknya Islam. Seiring dengan masa kebudayaan Islam secara umum, arsitektur bangunan Jambi mengalami pengayaan sesuai dengan konsep agama Islam. Lahirlah bangunan masjid, istana kesultanan, rumah tinggal, dan bahkan sekolah Islam. Membatik. Batik berasal dari kata membatik yang artinya ialah membuat titik-titik. Jadi seni batik adalah titik-titik yang diusahakan atau diciptakan manusia sehingga menimbulkan rasa senang atau indah, baik lahir maupun batin. Batik di Jambi berkembang seirama dengan berkembangnya budaya yang sudah dikenal berabad-abad semenjak masa Melayu kuno. Pada masa lalu, batik dipakai dalam upacara adat, upacara keagamaan, atau yang bersifat ritual. Bahkan sampai sekarang, fungsi dan kegunaan pemakaian batik sudah berkembang sesuai tujuan, tempat dan waktunya dengan corak ragam motifnya yang beragam sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Keanekaragaman desain motif dengan berbagai corak seni atau motif itu mewakili zamannya, seperti masa Hindu-Buddha nampak pada gambaran flora dan fauna, pada masa Islam gambaran kaligrafi. Namun, semua seni yang dipaparkan di kain tersebut tetap mengandung nilai-nilai filosofis dari daerah penciptanya atau kultur daerah. Jenis batik yang pertama yaitu Tengkuluk Desa Pelawan, dikenakan oleh istri pemangku adat di Desa Pelawan dalam acara adat, yang mencerminkan suatu ikhtiar pemimpin yang memakainya untuk mencari upaya guna melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan dan ketenangan hidup bersama. Yang kedua yaitu Tengkuluk Daun Pakis, dikenakan wanita di desa Jambi Kecil dan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi saat menari dan pesta pernikahan, mencerminkan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya untuk saling tolong-menolong dan saling hormat-menghormati serta senantiasa berbuat baik. Yang ketiga yaitu Tengkuluk Kembang Duren, dikenakan anak gadis di Desa Tanjung, Batang Dalam Asai, Kabupaten Sarolangun saat menanti tamu pernikahan, mencerminkan kegembiraan seorang gadis dalam menyambut pesta tamu. Yang keempat yaitu Tengkuluk Kenduri Seko, dikenakan oleh wanita Desa Lempur Mudi pada acara adat dan Kenduri Seko, Kabupaten Kerinci. Maknanya, waktu kaya menyimpan dan waktu miskin berhemat, serta dapat menyimpan rahasia dalam satu kebulatan kata. Yang terakhir yaitu Tengkuluk Pucuk Rebung, dikenakan wanita di Desa Sungai Abang, Kota Jambi dalam adat, mencerminkan sesama hablum minan nas atau hubungan sesama manusia dan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Di Jambi memiliki berbagai banyak suku. Setiap suku memiliki pakaian pengantin. Pakaian pengantin adat etnis Jambi pada dasarnya memiliki beragam bentuk, jenis, dan makna filosofisnya sesuai dengan pesan-pesan nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Berkaitan pula dengan aspek budaya lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Simbol-simbol pada ornamen serta kelengkapan tradisional dari tiap-tiap jenis di dalamnya dituturkan secara lisan dan generasi ke generasi.
Yang pertama, pakaian pengantin etnis Jambi yaitu dari suku Kubu Bukit 12 yang dinamakan cawot atau cawat. Cawat atau cawat, pakaian khusus laki-laki orang rimba. Pakaian ini hanya memiliki seperti pakaian dalam, yaitu untuk menutup bagian kelamin. Terbuat dari kulit kayu ipuh, kaum perempuan juga menggunakan kayu ipuh sebagai pakaian. Kulit kayu tersebut dibuat menjadi pakaian dengan bentuk kemben. Yang kedua yaitu dari suku Kerinci, perempuan memakai kulu, baju kurung, tahat atau tat, selempang, kalung, gelang, dan anting hiasan kepala. Yang laki-laki menggunakan baju dan celana. Baju yang digunakan baju teluk belango berwarna hitam, selempang, keris digunakan sebagai properti. Ketiga yaitu suku Melayu Jambi. Pria menggunakan baju kurung berwarna merah dan menggunakan lacak, sedangkan wanita menggunakan baju kurung dan memakai songket. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan Jambi tidaklah sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan sekarang. Artinya kita harus memelihara dan merawat sejarah, karena itu adalah bagian terpenting agar bangsa ini tetap kokoh. Adapun peninggalan sejarah Jambi yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, keris Seginjai. Sebuah keris bersarung gayaman, ganggang yang terbuat dari kayu yang berukir dengan motif katak dengan posisi tangan yang membelit pada badan dan berukir. Selut diberi permata paset 8 butir dan emal hitam dan hijau. Antara selut dan wilah terdapat 2 buah jalinan perak yang bersatu. Rangka gayaman terbuat dari kayu. Pendok emas diberi hiasan motif salur daun, spiral dan bunga. Pada bagian dalam pendok pada pangkalnya di sudut lancip berisi motif salur daun dan bunga. Pada ujung pendok bagian dalam terdapat hiasan motif lidah api. Selanjutnya, pistol VOC merupakan senjata api. Pistol ini dipakai pada Oktober abad 17 hingga tahun 1830-an di Eropa. Ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pernah dipakai sebagai senjata dalam peperangan di masa pemerintahan Belanda. Dan teropong digunakan untuk melihat benda jauh menjadi dekat. Teropong ini dibuat sekitar abad 18 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meriam, bahan perunggu buatan lokal. Motif pada badan perunggu berupa hiasan suluran dan pucuk rebung, dibuat sekitar abad 18. Meriam digunakan sebagai alat penentu jarak tembak atau penyambut tamu untuk dibunyikan penyambutan tamu agung di Kabupaten Sarolangun. Senapan, senjata terbuat dari kayu dan laras besi, digunakan sebagai senjata pertahanan dalam perperangan zaman pemerintahan Belanda. Tameng, fungsi sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan musuh yang dipakai oleh pegawai kerajaan dan ditemukan di Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk. Kemudian keris. Di masyarakat Jambi, keris mempunyai kedudukan yang penting. Fungsinya tidak hanya sebagai senjata turu, melainkan juga sebagai benda keramat yang memiliki unsur magis dan sebagai barang pusaka dan senjata kelengkapan pengantin. Dan pemangku adat yang diselipkan di pinggang ditemukan di Kabupaten Sarolangun diperkirakan pada abad ke-18 Masehi. Parang rajam ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Awalnya difungsikan sebagai alat tebas yang melanggar aturan adat yang berlaku dan alat untuk berperang, yang pada perkembangan diberi hiasan yang fungsinya berubah menjadi alat ritual keagamaan. Di Jambi, terdapat banyak sekali peninggalan budaya dengan memahami akar budaya dan sejarah suku Melayu Jambi. Kita dapat lebih menghargai keragaman etnis di Indonesia. Nah, bisa kita lihat contoh budaya yang masih terlestarikan sampai saat ini yaitu yang pertama, pengkinangan satu set digunakan sebagai wadah sekapur siri di upacara adat untuk melamar dan tari sekapur siri untuk menanti tamu kehormatan, kemungkinan abad 19 Masehi. Yang kedua, ada pengkinangan satu set digunakan sebagai wadah sekapur siri di upacara adat, melamar dan tari sekapur siri untuk menanti tamu kehormatan di kalangan keluarga bangsawan, kemungkinan abad 19 awal.
Yang ketiga ada juga pengkinangan satu set, digunakan sebagai wadah sekapur sirih di upacara adat untuk melamar dan tari sekapur sirih untuk menanti tamu kehormatan, kemungkinan abad 19 Masehi. Yang pertama di sini ada baju kurung, bahan kain katun warna hitam, dan baju ini dipakai oleh istri pemangku adat Kabupaten Sarolangun Bangko, kemungkinan abad 18 Masehi. Yang kedua, baju pengantin, bahan kain bludru. Pakaian ini pakaian pengantin wanita Kabupaten Sarolangun Bangko yang dilengkapi dengan senangkawan. Selanjutnya yang ketiga, ada baju kurung pengantin perentak, bahan kain katun warna hitam. Baju ini dipakai oleh istri pemangku adat perentak Kabupaten Merangin. Dan yang terakhir, selendang pelepeh. Selendang ini digunakan sebagai penutup kepala sepasang pengantin saat memasuki rumah. Kemungkinan abad ke-19 Masehi. Dari kelompok kami, semoga dapat menjadi wawasan untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.